Nah, saya lihatkan satu panel dengan clear yang sama, dengan cat yang sama, tapi ketebalannya berbeda. Ini kita main epoksinya kemarin tebel, pengeringannya enggak sampai dengan tuntas, hanya media ini, samping ini saja yang trouble karena saya ngejar cepet, tak epoksi tebel supaya cepat nutup. Terus proses diamnya epoksi nggak lama ya, jadinya tentunya berbeda dengan yang lainnya. Absorbnya clear sangat terlihatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di video ini kita akan bahas warna solid putih. Nah, permasalahan yang sering muncul pada warna putih atau ketika kita mengaplikasikan cat dengan warna putih yang mana warnanya sudah solid ya atau mengkilap duluan. Jadi kalau kita sudah timpa dengan clear itu, meskipun clearnya tebal, untuk dasar warna putih ini kadang-kadang mengkilapnya beda dengan warna hitam ya, mungkin karena bias dari sifat warna putihnya yang sudah mengkilap duluan. Dan di sini saya akan sedikit bahas tentang amplas basah atau amplas mode basah. Ini bagi teman-teman yang pemula, ini pengaruhnya mengkilap dan enggak clear ini juga mulai dari proses amplas atau proses sanding. Di sini ada contoh media yang sudah saya amplas dengan amplas mode basah atau amplas menggunakan air. Terus setelah kita keringkan ternyata kita dapat baret amplas seperti gini. Untuk grade amplas yang saya gunakan di sini amplas grade ukuran 600 600 saya bareng lagi dengan ukuran 800. Setelah kering dapatnya seperti gini. Amplasannya baret-baretnya masih tetap kelihatan dan amplasannya nggak terlihat rata atau nggak terlihat burem semua ya atau flash off semua. Ini kenapa? Karena kita pakai mode basah. Kalau kita sudah mendapati hasil pengamplasan yang seperti gini, ini jika kita langsung hajar atau timpa dengan cat, mau nggak mau untuk menutup baret amplasan seperti gini kita harus menggunakan cat yang campurannya kental ya atau mixing rasio thinnernya lebih sedikit. Kemudian di layer kedua kita timpa lagi dengan cat yang lebih encer dan tentunya hasil catnya akan lebih tebal karena untuk menutupi pori-pori dari baret amplas, dan hasilnya tentunya clearnya akan mendapatkan absorb atau drop clear yang lebih banyak. Jadi solusinya bagaimana? Jika sudah baret amplas seperti gini, ketika sudah dijemur ya ini mau nggak mau tetap kita sanding lagi. Bisa menggunakan sanding mode kering dengan grade amplas ukuran 800. Kenapa kita gunakan sanding mode kering? Supaya lebih teliti pada bagian-bagian mana yang belum terkena amplas. Ini kalau dilihat bagiannya mengkilap berarti amplasannya kurang ya. Dan amplas di ukuran 800 ini hanya untuk membalan supaya baret amplasnya tidak terlalu dalam, sehingga nanti ketika kita aplikasi cat tidak perlu tebal-tebal, jadi cukup tipis saja catnya, dan ini tentunya absorb clearnya akan lebih sedikit. Oke, jadi caranya cukup sederhana jika kita pakai amplas yang mode kering. Kalau pakai amplas mode basah mungkin ya bisa tetap main di grade 600 yang bekas juga bisa, tapi kalau semisal dirasa masih kasar pakai yang grade 800 mode amplas mode basah dipakai mode kering juga bisa, tapi ya cepat kemakan. Ini kita pakai amplas grade yang 800 seperti gini, langsung kita amplas seperti gini. Terus teknik amplasnya gimana, muter ya, jadi supaya bekas baret amplas dari yang pertama tadi bisa tercover oleh amplas yang kita lakukan di tahap yang kedua. Jadi caranya supaya lebih cepat, kita nggak nyuci kembali, nunggu kering lagi, makan waktu banyak lagi. Gini langsung kita lap, sudah bisa diaplikasikan cat di atasnya. Cuman kelemahannya kalau kita pakai mode kering seperti gini, kalau kita nggak punya greaser ya itu memang akan sangat rawan berminyak ya. Jadi usahakan ketika aplikasi seperti gini, kondisi tangan, kondisi sekitar itu jauhkan dari bahan-bahan kimia yang bercampur dengan minyak, contohnya makan gorengan atau mungkin oli dan lain sebagainya. Itu jika mungkin teman-teman nggak ada greaser di tempat kerja teman-teman, itu sederhana seperti itu. Oke, untuk amplas mode keringnya nggak harus pakai seperti amplas yang saya pakai ya, pakai amplas kertas seperti biasa yang teman-teman sering pakai itu juga bisa.
Untuk identifikasi tentang media ini sudah rata atau belum settingannya bisa dilatih dari seperti gini ya. Oh, berarti kalau semisal ini masih mengkilap dan ini sudah buram, berarti yang kondisi seperti gini amplasannya masih kurang. Jadi ulang kembali pada bagian yang masih terlihat mengkilap atau terlihat mengkilap seperti gini. Oke, dapatnya seperti gini setelah selesai kita amplas tadi ya. Jadi gridnya mulus. Ini sudah kita geser. Kalau nggak ada geser ya nggak apa-apa. Semisal tadi yakin saja ketika sanding basahnya tadi sudah pakai deterjen loh ya. Terus memang kalau media baru ya insya Allah banyak amannya. Dan ini rencananya tadi mau kita aplikasikan di luar ruangan. Ternyata siang ini sudah gerimis mengundang. Jadi mau nggak mau tetap kita aplikasikan di atas ruangan saja, ruangan yang beratap. Oke, langsung lanjut kita hajar. Untuk cat yang saya pakai di sini tetap kita menggunakan cat PU. Ini kampanye cat PU ya. Jadi bisa diajak kerja cepat. Hasil catnya tipis sudah nutup. Jadi absorb clearnya nanti tidak akan terlalu banyak. Ini tinernya kemasannya sudah lumpuh sebelah kakinya lur. Jadi gulang-guling, nggak gelem tegak. Untuk tinernya tetap menggunakan thinner yang PU supaya mendapatkan hasil yang bagus, lumer catnya yang bagus. Kalau wedi keriting karena cat PU keringnya agak lambat ya, nanti di campuran atau di layer yang pertama kita gunakan cat yang agak kental sedikit, dan di layer yang kedua baru catnya kita enceri. Kenapa kita enceri di layer yang kedua? Supaya droplet dari partikel cat putihnya langsung bisa dapat flat, karena ini warna solid ya. Misalkan teman-teman harus terpaksa menggunakan cat NC, nanti kapan-kapan kita bahas yang lebih dalam ya. Jika aplikasi cat warna putih menggunakan cat jenis NC supaya absorb clearnya nggak terlalu banyak. Untuk rasio thinner yang saya gunakan, karena ini catnya PU dari produk Nikon ya, catnya relatif agak kental. Jadi 1:1 itu catnya masih kental lur. Jadi nanti di layer kedua ya kita bisa gunakan mix rasio 1:120 lah. Atau mungkin rumus sederhananya seperti ini ya. Ini ngomongin media yang sudah siap atau sehat atau enggak mungkin terjadi keriting ketika kita aplikasi cat dengan mode bagaimanapun. Untuk mixing rasio thinner ini sebenarnya juga tetap harus menyesuaikan kondisi cuaca. Ini yang saya baca dari tabel SATA loh ya, yang kita belajar setiap malam minggu bersama Lek Besti. Jadi kalau aplikasi cat pada suhu panas atau siang hari, itu mixing rasio thinner kita tambahi supaya droplet dari partikelnya tetap lembut. Tapi ketika suhu agak tinggi atau penguapan lambat, thinner kita kurangi. Rumus sederhananya seperti itu supaya tetap mendapatkan hasil droplet partikel yang lembut sesuai yang kita harapkan. Untuk clear absorb ini masalahnya banyak ya, atau faktor penyebabnya banyak. Salah satunya bisa jadi karena base coatnya terlalu tebal. Jadi kalau kita mungkin ya sandingnya asal-asalan saja, grade amplas nggak terlalu kita pikirkan, tentunya grade amplas kan akan kelihatan banget kan. Jadi mau nggak mau kita harus nutup layer atau lapisan yang tebal untuk mengejar bekas grade amplas supaya flat atau rata. Meskipun sebenarnya catnya sudah nutup, itu sebenarnya salah ya. Jadi akhirnya cat yang kita dapat tebal, akhirnya clear yang di atasnya nanti akan mengalami absorb. Tapi kalau kita sudah disiplin mulai dari proses sanding, grid amplas sudah kita perhitungkan, terus permukaannya juga sudah mulus, tentunya lapisan cat tidak akan perlu tebal-tebal, yang kita kejar hanya nutup warnanya saja. Selanjutnya untuk aplikasi tiap layer warna tetap kita kasih jarak supaya pengeringannya bertahap ya. Bawah kering, naikkan lagi, kering lagi, naikkan lagi. Jadi jangan langsung tebal. Ini supaya pengeringannya benar-benar bisa dari dalam. Oke, tadi kita aplikasi catnya sore hari sekitaran jam 4:30. Ini habis maghrib, jadi media sempat kita diamkan kurang lebih 1,5 jam lah. Baru kita aplikasikan warna mutiara lembayung di atasnya. Ini memang kebetulan permintaan dari customer atau pelanggan saya warna
putih mutiara lembayung biru. Untuk cat yang saya gunakan, saya juga tetap menggunakan cat PU, alasannya ya pengen cari cepat. Untuk aplikasi cat mutiaranya sepertinya sudah pernah saya jelaskan ya, tapi saya ulang sedikit saja. Jika sudah menemukan setelan yang diinginkan, terus mixing rasio juga pas sesuai dengan keinginan, usahakan trigger dikunci, jangan ditarik ulur tarik ulur ya trigger ya. Ini supaya droplet dari partikelnya bisa rata rapi, enggak belang blonteng. Dan untuk jarak tembak ya harus tetap konsisten, jangan jauh dekat, itu juga akan mengakibatkan partikelnya nggak bisa tertata rapi. Bisa diaplikasikan 2 atau 3 layer. Untuk arah tembakan sesuaikan dengan kontur dari media ya. Terus kalau pengen dapat semprotan kering ya berarti tekniknya speed yang kita buat percepat. Jadi lapisannya bisa 2-3 layer, kita ulang ya ujung-ujungnya juga tetap dapat tebal ya. Cuman tebalnya juga dapat tebal yang bertahap ya. Jadi tiap layer di 2-3 kali tipis-tipis, tidak langsung tebal langsung sekalian, enggak, itu akhirnya catnya akan bubur atau tembem dan partikelnya akan tertumpuk ya, jadi nggak bisa rapi. Jadi sebaiknya tetap lapisannya tipis-tipis tapi diulang bertahap, itu supaya mendapatkan partikel yang bagus dan proses pengeringan juga yang bagus. Untuk media dengan kontur yang banyak lubangan atau terlalu sempit-sempit sulit seperti gini, tekniknya juga sama, trigger jangan sampai tarik ulur ya, atau untul-untul jendit-jendit tetap kita kunci. Terus jarak tembak yang kita perhatikan. Ketika mendapati media yang sempit seperti gini, pattern jangan diubah ya, pattern tetap, atau lebar dari spray gun tetap. Ini supaya apa? Supaya nanti ketika panel sudah dipasang tidak belang beluntang dengan panel yang lainnya. Jadi masih sama saja rumusnya. Memang kelihatan boros, tapi kalau semprotan kering itu nggak akan boros ya, hanya kelihatan aja patternnya terlalu lebar kalau kita lihat. Terus over spraynya memang banyak karena ya memang medianya kecil. Cuman nanti kalau dipasang ya tentunya akan aman, nggak belang beluntang dengan panel lainnya. Oke, selanjutnya untuk mendapatkan clear yang benar-benar maksimal pada warna putih, yang perlu diperhatikan lagi adalah proses clear coat. Jika kita pakai mutiara lembayungnya tadi cat jenis PU, mungkin estimasinya kalau malam 1 jam lebih sedikit itu memang sudah kering ya. Kalau cat PU itu bisa kita aplikasikan clear coat, tapi kalau catnya NC ini yang agak repot, perlu waktu yang agak lama. Kalau saya cat NC aplikasi malam hari, terus terang akan mundur aja ya, mendingan saya aplikasikan siang hari. Jadi kalau siang hari suhunya panas, setidaknya 2-3 jam jika kita terikan kepada suhu yang tinggi atau kita jemur, itu sudah kering total dari dalam ya. Tapi kalau aplikasi cat NC malam hari ya tentunya proses pemanasannya atau proses pengeringannya akan lebih panjang, dan semakin malam malah semakin lembab. Kalau mau lanjut ke proses clear coat itu yang lebih rentan atau lebih bahaya. Jadi mendingan kalau cat NC aplikasi mutiaranya siang hari saja. Berikutnya untuk aplikasi clear coat ini juga perlu kehati-hatian karena ini warna putih ya. Jadi bagaimana caranya supaya debu nggak begitu mengganggu. Kalau aplikasi siang hari ya setidaknya radius 15 meter keliling itu kita siram halaman supaya debunya nggak naik. Ini kalau aplikasi di luar ruangan loh ya. Kalau aplikasi di dalam ruangan atau spray booth ya tentunya media atau tempat-tempat yang sekiranya menghasilkan debu atau produksi debu itu ya cepat-cepat aja dibersihkan dulu, baru kalau setelah dirasa cukup kita bisa aplikasi clear coatnya. Untuk mode aplikasi clear bisa pakai flash off atau nggak bisa pakai flash off, itu selera. Kalau saya bisa mengenal teknik one visit aplikasi ya mendingan one visit aplikasi, jadi resiko untuk clearnya kotor itu lebih sedikit. Clear coat di sini saya pakai HS 2100 dari Nikon.
hanya saya aplikasikan 2 layer. Ini untuk uji coba ya, bukan uji coba sih. Kita bawahnya sudah main kering-keringan semua sampai dengan atas, tinggal proses clear coat. Kita coba 2 layer saja, nanti drop atau absorb clearnya seperti apa, karena kita sudah disiplin dari bawah ya. Kalau tebel kita aplikasikan hanya 2 layer clearnya, tentunya absorbnya akan sangat banyak banget. Ini pengalaman dari saya loh ya. Tapi kalau catnya sudah tipis, aplikasinya pengeringannya benar bertahap, aplikasi 2-3 layer itu sudah bagus. Ini pengalaman saya. Oke, ini untuk dapat clearnya. Ini kondisi clearnya sudah kering ya. Kita proses nge-clearnya kemarin, ini pagi hari seperti gini. Jadi kalau untuk warna-warna putih seperti ini gini, memang untuk mendapatkan clear yang cocok itu memang agak susah ya kalau kita nggak mulai main dari cat dasarnya. Kalau cat dasarnya tipis, tentunya drop dari clearnya pun juga nggak banyak. Nah, saya lihatkan satu panel dengan clear yang sama, dengan cat yang sama, tapi ketebalannya berbeda. Ini kita main epoksinya kemarin tebel, pengeringannya nggak sampai dengan tuntas, hanya media ini, samping ini saja yang trouble karena saya ngejar cepet, tak epoksi tebel supaya cepat nutup. Terus pendiaman, proses diamnya epoksi nggak lama ya, jadinya tentunya berbeda dengan yang lainnya. Absorbnya clear sangat terlihatan seperti gini. Ini contoh sederhana, tapi kalau mau vlog ya gampang. Ini tinggal amplas tipis, tembak vlog selesai. Tembak clear ulang, selesai. Jauh kan absorbnya, padahal clearnya sama. Hai guys, pagi-pagi sudah hujan guys. Jadi kesimpulannya menurut saya, daya kilap atau kekilapan pada warna putih itu bukan tentang ketebalan clear saja. Jadi dari dasar itu sangat pengaruh. Dasar yang disiplin, tentunya clear coat hasilnya akan maknyus. Dan saya sudah buktikan hanya dengan 2 layer dapatnya seperti gini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Bye bye.